Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya ini ya. Semoga teman-teman diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya, diberikan rezeki dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman seputar suhu mesin mobil kita ya. Sesuai judul, jadi nanti beberapa menit ke depan saya akan coba jelaskan kepada teman-teman. Semisalnya teman-teman sedang mengalami mobil kita ya, tidak ada kebocoran air, kok tiba-tiba mesin itu suhu temperaturnya panas, apalagi sampai overheat ya, bahkan sampai indikator logo itu ya, warna kuning itu sampai menyala ya teman-teman di speedometer kita atau di dashboard kita, dan jarum temperatur hampir sudah mendekati ke H ya, di garis merah. Nah itu yang saya mau coba jelaskan kepada teman-teman di beberapa menit ke depan, dan teman-teman pastikan untuk ikuti video ini sampai selesai supaya teman-teman tidak gagal fokus ya, dan bisa memahami apa yang saya jelaskan. Sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa dong teman-teman untuk menekan tombol subscribe ya, dan juga hidupkan notifikasinya. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya mengalami kasus yang sama yang serupa ya. Jadi konsumen saya mobilnya tuh mogok ya, dan setelah saya datang ke lokasi ternyata tidak ada air di dalam radiator ya, alias kering. Jadi air sudah kosong, sudah baik di cadangan, botol cadangan maupun di radiatornya sudah tidak ada air sama sekali. Dan mobilnya itu adalah mobil Kijang Innova ya teman-teman, 2007. Nah ternyata setelah mesin itu dalam kondisi dingin ya, kemudian pemilik mobil mengisi air, ternyata tidak ada air yang menetes ya teman-teman, sama sekali tidak ada air menetes. Artinya tidak terjadi kebocoran air ya, karena salah satu sumber juga yang membuat mesin itu panas, yang memicu panasnya mesin itu karena ada kebocoran air, apakah di water pump, apakah di selang-selang atau di radiatornya sendiri. Itu salah satu indikasi kalau memang ada tetesan air selain air AC ya, itu sudah memberitahu bahwa ada bagian dari mesin yang berhubungan dengan pendingin, suhu mesin ada terjadi kesalahan di situ. Berarti kita harus cari tahu di mana kebocorannya. Nah, tetapi tidak ada air yang bocor ya pada saat itu. Kemudian saya coba untuk menghidupkan mesin itu ya, dan menggas di posisi RPM 2000 sampai 3000. Nah, ternyata air yang ada di tabung cadangan itu mulai dia seperti menggolak-golak gitu ya teman-teman ya, seperti mendidih. Nah, jadi hal itu sebetulnya yang terjadi itu karena ini ya teman-teman ya, disebabkan karena termostat yang ada di mobil dia itu ya, di mesin Innova itu mampet ya teman-teman. Nah saya sudah siapkan di sini sebagai contoh, teman-teman bisa lihat ini. Nah ini contoh termostat ya, contoh untuk termostat. Jadi ini termostat ya harus dipasang di setiap mesin mobil ya teman-teman. Untuk garis besarnya ini, cara kerjanya ini adalah untuk mengontrol suhu mesin yang ada di mesin mobil kita. Jadi termostat ini akan bekerja pada saat dimana suhu temperatur atau air yang ada di mesin kita, atau panasnya suhu air mesin itu sudah mendekati angka 80 sampai 90 derajat kira-kira ya. Barulah termostat ini akan bekerja. Jadi pada saat ini dipasang, jadi coba saya gambarkan sederhana ya, mungkin kira-kira seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau dari radiator itu ya, ini saya gambar sederhana aja ya, ini radiator, ini selang atas, ini kemudian selang bawah ya. Nah ini kan dia masuk ke mesin ya, mesin sudah termasuk silinder head ya teman-teman ya, antara blok dan silinder head. Jadi semisalnya mesin itu sudah semisalnya air itu ya masuk dia ke sini ya, ke mesin. Di sini kan ada water pump di depan mesin ya. Ini saya katakanlah ini mobil Kijang Innova ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada namanya water pump ya, atau pompa air. Ini terhubung dengan tali kipas ya, terhubung dengan fan belt, dan juga langsung kipas ke radiator. Nah
Kemudian ini saya gambarkan begini sebagai gambaran untuk blok mesinnya, dan saya gambarkan di sini juga ini gambaran adalah cylinder head ya, yang isinya itu klep, noken as dan lain-lain. Nah, di dalam sini itu kan air ya teman-teman. Ada jalur air namanya ya, untuk mendinginkan blok mesin ini, suhu mesinnya. Kemudian dia juga akan masuk ke lewatin ini ya, lewatin jalur masuk juga ke cylinder head. Nah, lalu setelah itu dia akan kembali ya teman-teman. Biasanya kalau mobil Avanza itu ada pipa ya, itu biasanya dia kembali nanti masuk ke radiator yang selang atas ya, kurang lebih ya kira-kira seperti ini. Jadi ini hampir sama semua ya teman-teman. Intinya si water pump ini saat memompa, maka air akan disirkulasikan ya. Di sini kan ada kipas. Baik kipas yang masih menggunakan extra fan otomatis, kipas fan ini ya, motor fan ya, ataupun kipas langsung putar dari mesin. Nah, kemudian yang dari sini itu biasanya ya pada saat masuk ke mesin nanti di sini akan terhubung dengan termostat. Nah, alat ini ya, alat ini yang menghubungkan. Nah, jadi air yang masuk ke sini ya, kemudian mesin dihidupkan, water pump ini akan menyedot ya air yang ada di dalam di radiator di bagian bawah ini ya. Dia kan terbagi dua, atas sama yang bawah. Terus ada kisi-kisi gini ya, kira-kira untuk jalur pipa kecil itu ya. Nah, air di sini akan disedot, tetapi pada saat termostat ini belum bekerja, maka air itu hanya sampai di sini ya, tidak masuk sepenuhnya. Ada lubang kecil aja ini untuk sirkulasi airnya ya, supaya tetap water pump bisa dapat tarikan air ya. Kurang lebih saya pakai istilah bengkel yang mudah dimengerti aja bahasanya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga mudah memahami. Jadi ada lubang kecil ini untuk jalur air, teman-teman bisa lihat ini lubang kecil. Nah, sedangkan untuk utamanya ini dia belum terbuka ya teman-teman. Jadi dia harus menunggu dulu. Jadi di sini kan ada per ya, bisa lihat ya. Dia kan ngebuka gini ya. Ini masih nutup, di sini ada karet atasnya. Nah, dia ngebuka kira-kira ya teman-teman ya. Jadi ini nanti akan menarik ke bawah ya. Ke bawah ini akan menarik ke sini, ke arah sini, karena ini berat nggak bisa pakai tangan. Cekluk, baru nanti di sinilah air itu akan mengalir. Nah, biasanya kalau kejadiannya seperti itu terjadi permasalahannya di termostat ini, karena di sini air yang tadinya air yang ada di sini itu kan air kondisi dalam keadaan dingin ya. Nanti dia tidak bisa lagi menyedot. Kenapa? Karena sudah terjadi masalah di termostat ini, alias katup di termostat ini ya. Di dalam sini tuh ada semacam kuningan, teman-teman bisa lihat. Nah, ini tuh baca suhu di sini dia ya. Nanti dia secara otomatis akan narik sendiri, ceklek. Jadi di sini tidak ada elektrik ya, tidak ada kabel, tidak ada apapun, hanya digerakkan sensor, baca sensor panas aja ya, barulah terbuka. Nah, baru setelah ini terbuka air akan mengalir ya, water pump akan menyedot. Setelah itu akan disirkulasikan di dalam blok mesin dan juga cylinder head, dan juga ke bagian-bagian jalur air yang lain, baik air dibalik, air water pass yang bypass itu ya, suka ada bypass yang kecil ya, yang masuk kadang-kadang ke throttle body untuk mendinginkan. Nah, barulah nanti setelah itu dia akan kembali ke sini. Nah, setelah suhu itu turun dari sekitar 80 derajat turun ya, maka termostat ini akan kembali menutup. Begitu seterusnya cara kerjanya. Nah, jadi jika teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang saya alami kemarin ya. Jadi yang saya alami kemarin, ternyata saya dapati mobil itu rusaknya di termostat. Ya, termostat itu tidak mau terbuka alias sudah rusak. Jadi simpel aja sih teman-teman, walaupun sebenarnya keterkaitan untuk suhu mesin itu banyak untuk suhu panas, tetapi jangan lupa bahwa mungkin dengan usia mobil ya, apalagi kita baru beli mobil second, misalnya dia di tahun 2005, terus kita pemakaian sudah sekian tahun, 10 atau 15 tahun, dan ini nggak pernah diganti, ya bisa berkemungkinan ini yang mesti kita ganti. Kalau kita beli mobil second, bisa aja pemilik sebelumnya kan belum mengganti ya, jadi kita yang harus menggantinya. Jadi teman-teman, yang pasti sih kalau lagi berkendara itu selalu perhatikan suhu temperatur ya. Jadi mesin jangan sampai nanti panas. Kita harus kontrol di situ. Dan sebaiknya kalau mobil-mobil yang sudah usia lebih dari 10 tahun, sebelum kita berangkat, teman-teman pagi-pagi rutin-rutin untuk mengecek air radiator ya, terutama di air cadangan ya. Kalau misalnya airnya berkurang, teman-teman harus sensitif ya. Terus pada saat menyalakan mesin di saat pagi hari, teman-teman jangan langsung menyalakan AC, coba tunggu sekitar 10 menit, coba lihat ada menetes air nggak di bawah.
di sekitaran mesin itu ya. Karena kita tidak bisa tebak ya teman-teman, karena Innova itu kadang ada pipa yang ngumpet di balik manifold ya, intake warna hitam itu ya. Suka ada pipa di balik itu pipa kadang-kadang bisa keropos, sering suka jebol di situ. Karena usia mobil ya yang sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian beberapa bagian lain juga teman-teman harus periksa, kalau radiator juga kadang-kadang retak atau ada kebocoran di pipa. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menggunakan air radiator yang bagus ya, jangan pakai air sembarangan, apalagi air yang terlalu kental mengandung besi. Sebaiknya menggunakan radiator coolant dan sesuai dengan petunjuk pabrik atau dari buku manual dari bengkel resminya. Nah teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman di kesempatan kali ini. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama, tidak ada yang namanya bocor air, bisa berkemungkinan ya antara ini yang mampet tidak bisa terbuka, atau memang ada juga sedikit permasalahan di sirkulasi air radiator yang mungkin tidak lancar. Artinya radiator sudah terjadi pemampetan. Oke teman-teman, barangkali informasi pendek ini bisa membuat teman-teman sedikit memahami seputaran mesin mobil dan bisa membantu teman-teman untuk menganalisa ketika mengalami permasalahan yang sama. Akhir kata, terima kasih banyak sudah mengikuti video dari pertama sampai selesai. Salam sukses dari saya buat teman-teman semuanya ya. Thank you, bye.